Selamat datang di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Pandeglang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Banten yang memiliki potensi sumber daya perikanan yang cukup besar. Hal ini dikarenakan Kabupaten Pandeglang memiliki garis pantai sepanjang 240 km dan juga memiliki 30 pulau-pulau kecil. Kabupaten Pandeglang berpenduduk kurang lebih 1.162.000 jiwa pada tahun 2011. Jika kita akan ke Kabupaten Pandeglang, kita dapat melalui Jalan Tol Jakarta Merak dan keluar pintu tol Serang Timur. Dari pintu Serang kita menuju ke arah selatan melalui Jalan Raya Serang Pandeglang sejauh kurang lebih 24 km menuju pusat kota Pandeglang. Berbekal dengan potensi existing tersebut, selanjutnya marilah kita saksikan tayangan berikut. Semoga tayangan tersebut menjadi bahan inspirasi semua pihak terkait dengan pengembangan perikanan di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Ini adalah perbatasan antara Kecamatan Sukaresmi dengan Kecamatan Pandeglang. Perahu kertasku kan melaju, membawa surat cinta bagimu. Kata-kata yang sedikit gila, tapi ini adanya. Perahu kertas mengingatkanku betapa ajaib hidup ini. Saya lihat ini kelompok nelayan, kelompok budidaya kerang hijau berdiskusi dengan tim DKV Pusat. Yang namaku pendam sendiri, berdua ku bisa percaya. Ku bahagia kau telah terlahir di dunia, dan kau ada di antara miliaran manusia, dan ku Beginilah saat peluncuran 4 jenis indukan ikan di Balai Budidaya Ikan Air Tawar atau BBAT Cipecang milik pemerintah Kabupaten Pandeglang. Peluncuran indukan ikan lele, nila, bawal, dan ikan mas sinyonya yang merupakan ikan mas spesifik Pandeglang ini merupakan salah satu upaya Dinas Kelautan dan Perikanan Pandeglang untuk mengembalikan kejayaan budidaya ikan di Kabupaten Pandeglang yang vakum sejak tahun 90-an. Dengan diluncurkannya indukan ikan ini, pembudidaya ikan di Pandeglang tidak lagi kesulitan mendapatkan bibit ikan yang berkualitas. Para UPT yang kemarin sempat terlantar, kita upayakan agar supaya ada peningkatan kinerja, peningkatan pendapatan, dan fasilitasi untuk kepentingan masyarakat, terutama untuk kebutuhan benih ikan yang bersertifikat. Harapan indukan ini diluncurkan artinya ada sebuah profesionalisme yang kita lakukan sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat itu sendiri, terutama para pembudidaya ikan. Diharapkan dengan diluncurkannya indukan 4 jenis ikan ini dapat membesarkan nama Pandeglang sebagai pemasok ikan lokal yang berkualitas tinggi. Ya, melalui BBI ini kita kembangkan, mudah-mudahan bisa eksis lagi di sini, bisa membuat nama harum Pandeglang khususnya untuk pemasok ikan lokal yang kualitas sinyalnya itu.
Di samping juga benih-benih yang lain. Kita harapkan dengan adanya revitalisasi BBI ini, pemungsian BBI, kita harapkan para petani ikan budidaya tangkap, budidaya air tawar di Pandeglang bisa eksis. Harapan saya, ya setelah kondisi potensi kita kembalikan ke kejayaan dulu dengan instrumennya apa? Revitalisasi. Seperti apa, Pak? Nah, revitalisasi adalah kita kembali ke kejayaan. Pertama, BBI yang merupakan tulang punggung pengembangan budaya di Pandeglang ini kita bangkitkan kembali sebagai unit yang mampu secara produktif menghasilkan benih-benih yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga nanti orientasinya akan menjadi semacam unit bisnis penghasil benih terbesar. Jangan di Pandeglang, di Banten. Diluncurkannya indukan ikan ini, pengadaan benih untuk pembudidaya ikan di Banten khususnya Pandeglang dapat terpenuhi, sehingga dapat mengembalikan kejayaan budidaya ikan Pandeglang. Inilah ikan masinyonya yang merupakan ikan spesifikasi Pandeglang. Ikan ini sejak awal tahun 1990-an mulai langka, bahkan menghilang di Pandeglang. Namun, sebentar lagi ikan mas yang menjadi ikon Pandeglang itu segera pulang kampung. Setelah sekian lama berada di Balai Besar Pengembangan Budidaya Air Tawar Sukabumi, Jawa Barat. Mulai tahun 2011, Balai Budidaya Ikan Air Tawar BBAT Provinsi Banten bekerja sama dengan Balai Besar Pengembangan Budidaya Air Tawar Sukabumi melakukan ginogenesis. Metode pengkloningan ikan mas sinyonya betina yang dibantu dengan sperma ikan tawes ini untuk mendapatkan turunan sinyonya lebih sempurna. Dengan metode ginogenesis, saat ini pemurnian ikan mas sinyonya sudah mencapai 60% mendekati aslinya. Dengan sekali lagi melakukan ginogenesis, diharapkan ikan mas sinyonya sudah dapat dimurnikan 100% atau sesuai aslinya. Sehingga pada tahun 2014, ikan mas sinyonya yang telah sempurna itu bisa dirilis untuk pulang ke kampung asalnya Pandeglang. Di Desa Panimbang Jaya, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, terdapat 65 hektar tambak ikan air payau dengan komoditas ikan bandeng. Namun, tambak ini belum dikelola secara maksimal. 6 kelompok budidaya bandeng ini masih mengelolanya dengan cara tradisional karena terkendala modal, sehingga pendapatannya hanya 4 hingga 5 kuintal per hektar. Padahal, jika dikelola secara intensif, hasilnya bisa mencapai 3 ton per setengah hektar atau senilai 39,84 juta rupiah dengan biaya produksi 32,75 juta rupiah. Sehingga pembudidaya untung 7 juta rupiah lebih per setengah hektar jika harga bandeng Rp12.000 per kilogram. Ada bisa membantu petani kita gitu. Dalam bentuk apa, Pak? Ya belum bentuk ya, walaupun kita kasih apa adanya gitu ya, siapa aja walaupun bibit benih ya pakan atau syukur-syukur kita berbentuk apa lagi ini seperti kita pembuatan pakan mesin pakan karena apa kita beli pakan itu kan tinggi. Untuk itu, Dinas Kelautan dan Perikanan Pandeglang akan memfasilitasi pembudidayaan dalam mendapatkan modal, baik melalui pemerintah pusat maupun daerah. Punya strategi nanti bagaimana upaya agar supaya pembinaan kita maksimal, teknologi baru diterapkan kepada setiap apakah itu penangkap ikan, laut maupun usaha di bidang perikanan darat, saya tingkatkan termasuk pembinaan. Ya pembinaan ini tentunya tidak bisa berjalan sendiri ya tanpa dibantu oleh penyuluh ya. Penyuluh itu kan fungsinya memberikan penyuluhan bagaimana penerapan teknologi baru, bagaimana supaya sejahtera, bagaimana supaya ekonomi masyarakat khususnya di kelompok petani tambak meningkat gitu. Penyuluh maupun dinas terkait harus berupaya maksimal untuk meningkatkan produksi pembudidayaan ikan sehingga menumbuhkan kepercayaan perbankan. Sebetulnya modal itu tidak terlalu sulit, hanya kepercayaan pihak perbankan. Nah oleh karena itu kita harapkan dengan adanya bimbingan dari PPL, dari penyuluh perikanan, dari dinas, ya, sehingga masyarakat itu betul-betul
mau melaksanakan upaya dan usaha itu dengan baik. Saya yakin nggak terlalu sulit. Tetapi bagaimana kita berhadapan kepercayaan kepada pihak bank bahwa uang yang diberikan beliau oleh mereka itu betul-betul manfaat dan bisa meningkatkan kehidupannya. Seperti itu. Pak Upami tenang ya. Mari bisa di depan dia, Pak. Emet, saya cuci tangan Pak Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kepada PKK di Desa Teluk Labuan berada di kelompok Tunasaksi Sosial, di mana kelompok ini terlibat aktivitasnya dalam bidang pengolahan ikan, apa aja Bu? Ikan gabus, jambal, yang bikinnya kelompok pengolah ini terdiri dari ibu kedua dan ibu Karini. Dan sekarang mereka sedang melakukan pengolahan ya, pengolahan ikan sebelum direbus, kemudian akan direndam ke air garam, Itu tuh balik. Terus kering mah dipasitkan tadi tuh ya di pasar cerita. Sekarang sedang melakukan proses pengolahan otak-otak ikan, sedang membungkus adonan otak-otak dari ikan tenggiri. Ini proses pemanggangan otak-otak beserta kader PKK dan kelompok pengolah Ibu Iti. Ini hasil otak-otak yang sudah dipanggang. Yang berada di kelompok Dian Bahari, Desa Cigondang, Kecamatan Labuan, kelompok pengolah bakso ikan. Ini juga salah satu binaan dari Kakak Kabupaten Pandeglang. Ikan apa ini? Ikan tuna, tongkol tuna. Orang di Serang. Sekarang berada di kelompok Bina Bahari yang aktivitas anggotanya juga ada yang mengolah kerupuk ikan, terdiri dari terigu dan kaldu ikan pindang. Sekarang proses sedang mengulenin adonan kerupuk ikan. Setelah itu apa Bu?